Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pagi ini, marilah kita berdoa dulu. Andika, silahkan dipimpin berdoanya. Di tempat duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Nah, jangan lupa untuk absen terlebih dahulu ya. Isikan nama lengkap kalian secara disiplin setiap hari, kemudian klik hadir atau tidak hadir secara jujur, kemudian klik kirim. Link absen sudah pun bisa kirim di Google Classroom ya. Untuk mengingatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita mendengarkan lagu Satu Nusa Satu Bangsa bersama-sama. Bangsa dan bahasa kita bela bersama. Baik, mari kita lanjutkan. Apakah anak-anak masih ingat pembelajaran yang kemarin? Masih. Coba Linda, apa pelajaran yang kemarin? Organ-organ peredaran darah. Ya, organ-organ peredaran darah. Ada jantung, ada paru-paru, ada pembuluh darah, dan masih banyak lagi. Nah, hari ini coba bisa tanya, apa anak-anak ada yang pernah jalan di sepeda? Pernah, Bu. Mana Rino? Di rumah. Ya, ketika kalian jalan di sepeda, itu merupakan contoh salah satu peristiwa peredaran darah yang terluka sehingga mengeluarkan darah. Oke, hari ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting, subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, pembelajaran 1, muatan IPA dan bahasa Indonesia. Kemudian untuk materinya yang IPA, gangguan peredaran darah, kemudian bahasa Indonesia, materi pantun. Tujuan dari pembelajaran hari ini, anak-anak bisa menganalisis apa penyebab gangguan peredaran darah manusia, kemudian anak-anak bisa menentukan isi amanat pantun, kemudian anak-anak juga bisa membuat pantun sesuai dengan tema yang sudah ditentukan. Nah, sekarang marilah kita simak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang kita pelajari adalah gangguan peredaran darah manusia. Yuk, kita pelajari dengan baik di video ini ya. Selamat belajar. Sebelumnya, kita akan mengingat kembali organ apa. Selanjutnya, pembuluh darah. Pembuluh darah ada. Ya, cukup ya anak-anak. Nah, dari video yang sudah kita amati tadi, coba gangguan apa saja yang bisa terjadi pada sistem peredaran darah manusia? Anemia, hipertensi, leukemia. Ya, ada hipertensi, hipotensi, hemofilia, dan anemia. Betul ya, coba beri tepuk tangan untuk April. Jadi anemia, hipotensi, dan leukemia. Nah, masing-masing gangguan ini memiliki penyebab yang berbeda-beda. Jadi penyebabnya anemia itu berbeda dengan penyebabnya hipotensi. Begitu juga dengan hipertensi dan leukemia. Nah, sekarang coba
anak-anak buka di Google Classroom-nya. Di LKPD 1 sudah Bu Nisa kirim di situ ya, ada gangguan peredaran darah. Anak-anak tinggal mengisikan nama gangguannya, kemudian penyebabnya apa. Yang pertama petunjuknya, bacalah secara cermat pembagian kelompoknya, kemudian selesaikan tugas yang ada pada LKPD, kemudian tanyakan kepada guru jika ada kesulitan dalam mengerjakan. Sudah jelas? Ya, baik, kalau sudah jelas, sekarang silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Sudah selesai? Ya, bisa lihat terlebih dahulu ya hasil pekerjaan kalian. Sebentar. Ya, sudah masuk. Coba sekarang bacakan hasil karyamu. Nimas. Anemia disebabkan rendahnya kadar hemoglobin dalam darah. Hipotensi disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah. Hipertensi disebabkan naiknya tekanan darah. Leukemia disebabkan sel darah putih yang memakan sel darah merah. Ya, beri tepuk tangan untuk Ya, betul sekali ya. Anemia karena rendahnya kadar hemoglobin dalam darah, hipotensi karena penurunan tekanan darah. Nah, sebaliknya hipertensi karena naiknya tekanan darah, dan leukemia karena sel darah putih yang memakan sel darah merah. Ya, betul sekali. Bagus. Untuk menambah semangat kita, mari kita PPK dulu. Coba tangannya diangkat. 1, 2, 3, tepuk PPK. Sekali lagi ya. Sekarang Bu Nisa punya pantun untuk kalian. Tengah gunung memanen tomat, dibawa pulang oleh si Mamat. Jagalah jantung dengan cermat, jika tak ingin hidupmu tamat. Nah, anak-anak, ini adalah contoh pantun yang bertemakan gangguan peredaran darah manusia. Nah, dalam setiap pantun itu ada isi maupun amanat yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca maupun pendengar. Coba apa amanat pantun ini? Coba siapa yang bisa? Kita harus menjaga kesehatan jantung agar hidup tidak tamat. Ya, kita harus menjaga kesehatan jantung. Betul sekali. Jadi pesan yang ingin disampaikan oleh si penulis yaitu kita harus selalu menjaga kesehatan jantung supaya kita bisa umur panjang, selalu sehat. Lalu gimana sih Bu caranya membuat pantun? Nah, langkah-langkah membuat pantun. Yang pertama yaitu memahami struktur dan aturan pembuatan pantun. Kemudian menentukan temanya apa. Kemudian menuliskan isi dan yang terakhir menuliskan sampirannya. Nah, coba sekarang anak-anak buka lagi Google Classroom-nya. Ada di ELKPD 2. Sudah Bu Nisa kirim di situ ya. Silahkan dikerjakan secara mandiri, menulis pantun. Petunjuk mengerjakannya, buatlah pantun tentang organ peredaran darah manusia dan jika ada kesulitan silahkan tanyakan pada guru. Sudah jelas? Sudah. Sekarang silahkan mulai membuat pantun. Sudah selesai? Sudah. Jadi kita lihat dulu ini ya, hasil karya kalian.
Ini ada pantun hasil karya Zena. Coba Zena bacakan hasil karyamu, Nak. Roda becak ada 3. Seiring waktu berputar melulu. Tiap hari aku olahraga agar jantungku sehat selalu. Ya, tepuk tangan untuk Zena. Kemudian ada pantun dari Andika. Kita lihat ya, pantunnya Andika. Andika, coba bacakan hasil karyamu, Nak. Mikrofonnya sudah nyala belum, Andika? Ya, bilang ya. Kebun milik ibu indah sekali. Bersantai di sana, hilangkan penat. Penuhi selalu asupan zat besi agar sel darah merah selalu sehat. Ya, beri tepuk tangan untuk Andika. Jadi anak-anak sudah bisa membuat pantun sesuai dengan tema yang ditentukan. Nah, sekarang untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita, marilah kita mendengarkan lagu daerah kita, Gundul Gundul Pacul. Cul-cul gembelengan bakul glimpas segar tidak bisa laka. Nah, sekarang tibalah saatnya kita untuk mengerjakan soal evaluasi. Evaluasi sudah Bun Nisa kirim di Google Classroom. Anak-anak bisa lihat di Google Classroom-nya ya. Sudah Bun Nisa tulis evaluasi kerjakan secara mandiri. Oke, sudah paham? Oke, sudah paham ya? Silahkan mulai mengerjakan. Sudah selesai? Baik. Silakan bisa lihat hasil soal evaluasinya. Bentar ya. Kita lihat peringkat 1 ada Mas Andika. Kemudian ada Mbak Serlinda, Syafira, Zena, bagus sekali ini Mas, Bella, Danuarta, Vira, Rino, Apriliana, Rahmadika, Faiz. Ya, sudah mendapat nilai bagus, pertahankan dan jangan lupa rajin belajar ya. Kemudian yang nilainya masih kurang, tidak apa-apa, harus tetap semangat belajar. Ya, baik anak-anak, sekarang kita lihat apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita sudah belajar gangguan peredaran darah manusia. Ada leukemia, hipertensi, hipotensi, dan anemia. Kita juga sudah belajar penyebab-penyebabnya. Apa saja penyebab leukemia, penyebab hipertensi, hipotensi, dan anemia. Kemudian kita juga sudah belajar menganalisis isi dan amanat pantun. Setiap pantun memiliki isi maupun amanat yang ingin disampaikan kepada pendengar maupun pembacanya. Kemudian bagaimana langkah membuat pantun? Harus memahami aturan-aturan pantun, kemudian menentukan temanya, menuliskan isi, dan sampirannya. Nah, bagaimana perasaan anak-anak setelah belajar? Apakah ada materi yang belum dipahami? Baik. Kalau tidak ada materi yang belum dipahami, sudah jelas semua, marilah kita tutup pembelajaran pagi ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mas Andika, coba dipimpin berdoanya. Di tempat duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Selamat siang. Selamat siang anak-anak, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya.